Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Ledok Kulon 2 dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah ketarjian PRM Ledok Kulon, baik yang mengikuti secara online maupun offline, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai kaum yang ada di Muhammadiyah Bojonegoro maupun yang berasal dari luar Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu tuntunan sholat iftitah atau pembuka sholat lail dalam kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, kenapa kok topik ini kita coba angkat pada kesempatan ini? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan hasil hisab Ramadan Syawal berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya, maka hasil hisab hakiki wujudul hilal di dalam Muhammadiyah 1 Ramadan 1443 Hijriah itu jatuh pada hari Sabtu Pon tanggal 2 April 2022. Kemudian kalau kita lihat 1 Syawalnya itu jatuh pada hari Senin Pon tanggal 2 Mei 2022. Artinya dalam kesempatan ini kita masih memiliki hitungan beberapa hari lagi sebelum masuk bulan Ramadan. Sehingga hal yang perlu untuk kita coba kaji sebagai bentuk persiapan dalam kesempatan ini untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu kita tradisikan menyambut bulan Ramadan itu dengan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Kenapa kok mentradisikan sebuah keilmuan itu penting? Kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh para ulama kita, tapi kita hanya mengambil 1 atau 2 statement dari para ulama kita. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari itu membuat chapter atau bab di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Ada bab yang menarik, yaitu Imam Bukhari memberikan judul, yaitu Al-Ilmu Qabla Al-Qaul Wal-Amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini artinya Imam Bukhari mementingkan tentang masalah ilmu. Sebelum kita mengucapkan sebuah statement ataupun melakukan sebuah perbuatan, maka harus didasari pada ilmu dulu. Nah, ini yang menjadi poin penting, sehingga tradisi Islam itu tradisi yang dibangun atas konsep keilmuan.
Demikian juga Al-Imam Al-Ghazali. Misalnya menulis buku yang bernama Ayyuhal Walad, tentang metodologi bagaimana mendidik anak. Mungkin di dunia sekarang muncul istilah parenting, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, bagaimana kita mengarahkan anak kita sehingga menjadi anak yang soleh. Maka Imam Ghazali di sini juga berbicara tentang pentingnya ilmu. Bagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengungkapkan betapa pentingnya ilmu dengan mengatakan al-ilmu bila amalin junun. Keilmuan tanpa didasari atas aplikasi atau tanpa disertai dengan amal itu junun, kegilaan. Artinya orang yang gila itu orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Karena ia paham bahwasanya ilmu ini akan memberikan dampak yang positif, sudah tahu berdampak positif tapi tidak diaplikasikan di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana kalau orang beramal tapi tanpa ilmu? Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu itu tidak akan terjadi atau tidak akan sukses. Ya, sebuah ilustrasi yang sederhana, kalau jenengan tidak ahli elektronik kemudian mencoba memperbaiki misalnya TV, maka tidak akan jadi. Kalau jenengan tidak ahli mekanik misalnya memperbaiki motor, nanti hanya bisa membongkar tapi memasang lagi tidak bisa. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Demikian juga dalam Islam, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus didasari pada ilmu. Sehingga sebelum masuk pada bulan Ramadan ini, hal yang penting untuk kita coba kaji bersama yaitu berkaitan dengan tadi tentang sholat iftitah. Nah, sholat iftitah ini kita coba nanti lihat bagaimana historitas atau sejarahnya dalam ketarjian, dan juga kenapa topik ini kita coba angkat, karena meskipun sholat iftitah ini seolah-olah menjadi identitas Muhammadiyah, tetapi dalam pelaksanaannya belum semua masjid atau musola Muhammadiyah melakukan sholat iftitah ini. Ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Kalau ada yang sudah melakukan, bagaimana pelaksanaannya? Apakah munfaridan secara sendiri-sendiri atau jamaatan, atau secara kolektif atau berjamaah? Kemudian kalau sholat iftitah itu dilakukan secara jamaatan, apakah imamnya membaca jahron secara keras atau siron secara pelan-pelan? Nah, ini yang kadang juga masih menjadi perdebatan di kalangan intern warga Muhammadiyah sendiri. Artinya masih ada kebingungan di dalam prakteknya di kalangan warga Muhammadiyah sendiri. Nanti persoalan-persoalan ini kita akan coba angkat dan juga diskusikan pada kesempatan kajian ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholat iftitah, kalau kita lihat historitasnya dalam ketarjian, maka sebenarnya sholat iftitah itu sudah dikaji dan diputuskan oleh Majelis Tarjih 1972. Bisa ditemukan Bapak Ibu sekalian di HPT yang jenengan miliki, yaitu HPT jilid 1. Di situ ada kitab putusan Wiradisa 1972 di bab sholatul lail. Maka di situ dijelaskan tentang sholat iftitah, sholat 2 rakaat yang menjadi pembuka sholat malam. Kemudian juga di Munas Tarjih ke-24 Malang 2000, maka hasil Munas Tarjih ke-24 di Malang itu melahirkan buku ini yang namanya Tuntunan Ramadan. Ya, ini mumpung kita sebelum Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ya paling tidak berusaha untuk beli secara online, tidak saya sebut melalui nanti dibilang promosi juga. Tapi paling tidak ini penting dimiliki sebagai bekal kita bagaimana beribadah di bulan Ramadan sesuai yang dirumuskan oleh Muhammadiyah.
Ini menarik karena buku ini mencoba mengelaborasi atau menjelaskan tentang kitab Siam, yaitu kitab puasa yang ada di HPT Jilid 1. Dan di buku ini juga dibicarakan tentang sholat iftitah. Nah kemudian kalau kita lihat di dalam kesejarahan fatwa Muhammadiyah, fatwa yang ada di dalam Muhammadiyah itu sebenarnya lahir dari rekomendasi Muktamar Muhammadiyah ke-41 Surakarta 1985. Ketika itu diadakan sarasean antara pimpinan pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan daerah dan wilayah yang melihat bahwasanya Majelis Tarjih itu belum begitu berfungsi di dalam tubuh Muhammadiyah. Padahal mengingat betapa pentingnya Majelis Tarjih ini sebagai jantung atau ideologinya Muhammadiyah. Tetapi kalau dilihat putusan-putusan yang ada di dalam Majelis Tarjih ketika itu belum banyak menyelesaikan banyak persoalan yang ada di dalam warga Muhammadiyah. Padahal warga Muhammadiyah ini memiliki berbagai macam persoalan, tetapi banyak persoalan yang belum terjawab melalui putusan Majelis Tarjih. Sehingga ketika itu diusulkan supaya ada tim fatwa yang mana hasil fatwanya itu dipublikasikan di rubrik tanya jawab agama yang ada di SM Suara Muhammadiyah. Sehingga ini di Muktamar Tarjih 1985. Kemudian 1986 itu pertama kali tim fatwa Tarjih atau tim pengasuh rubrik tanya jawab agama Tarjih itu melakukan sidang fatwa. Yang pertama ada dua persoalan yang didiskusikan atau difatwakan ketika itu. Yang pertama tentang hukum sholat Jumat bagi wanita. Ini penting juga. Bagaimana kalau misalnya ibu-ibu Aisyah ini melakukan sholat Jumat? Apakah nanti perlu juga sholat duhur? Atau sholat Jumat itu sudah menggantikan duhur? Bagaimana posisi Jumatan bagi wanita? Ini juga difatwakan. Kemudian yang kedua itu memfatwakan tentang hukum sholat iftitah. Apakah sholat iftitah ini betul-betul punya dalil atau tidak? Sehingga nanti kita lihat bagaimana pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i nanti saya tampilkan teks atau dalam literatur Syafi'i atau kitab Syafi'i, kitab kuningnya mazhab Syafi'i tentang sholat iftitah. Tapi secara umum dalam mazhab Syafi'i itu sholat iftitah hanya dilakukan ketika sholat tahajud. Artinya sholat tarawih itu tidak ada sholat iftitahnya. Nah, berarti semua sholat malam kecuali sholat tahajud itu tidak ada iftitahnya. Artinya sholat iftitah itu hanya dilakukan ketika kita melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Kemudian kalau kita lihat di dalam himpunan fatwa tarjih yang dihimpun dalam buku yang namanya TJA Tanya Jawab Agama, kita di Muhammadiyah sekarang sudah punya 8 jilid TJA, mulai dari jilid 1 sampai jilid 8. Pembahasan sholat lailin, sholat iftitah ini ada di TJA jilid 1, TJA jilid 3, TJA jilid 4, TJA jilid 5, dan TJA jilid 6. Ini kalau kita lihat ada berapa TJA? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ada 5 TJA Tanya Jawab Agama yang membahas tentang sholat iftitah. Artinya sholat iftitah itu sering ditanyakan oleh warga Muhammadiyah kepada divisi atau tim fatwa tarjih untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya sholat iftitah di dalam Muhammadiyah. Nah, banyak yang fatwa yang membahas ini, rasanya kalau kita sebagai warga Muhammadiyah tapi belum begitu paham sholat iftitah itu berarti belum banyak membaca literatur yang ada di dalam Muhammadiyah sendiri. Fatwanya banyak,
tapi kok belum dipahami. Nah, sehingga kajian pada kesempatan ini berusaha untuk mengcover atau memberikan solusi terhadap bagi kita-kita warga Muhammadiyah yang belum tahu tentang apa sholat iftitah itu. Ketika kita bicara tentang sholat iftitah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan sholat iftitah? Sholat iftitah itu sholat 2 rakaat yang ringan-ringan. Nah, sebagai pembuka atau opening atau pemanasan warming up dari sholat lail atau malam. Nah, sehingga sholat iftitah ini kan ada dikatakan sholat 2 rakaat, berarti rakaatnya 2. Yang ringan-ringan, karena yang ringan sholat iftitah ini di dalam hadisnya juga disebut apa? Sholat rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan-ringan. Kalau kita lihat di dalam hadis itu rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan-ringan itu merefer atau merujuk pada 2 sholat. Yang pertama sholat iftitah itu sendiri, yang kedua apa? Sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar atau sholat sunnah apa? Subuh. Itu keduanya disebut apa? Rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Tapi apa yang membedakan antara 2 sholat ini? Kalau sholat sunnah sebelum fajar itu ringannya karena apa? Masih baca surat atau ayat enggak? Masih. Karena di rakaat pertama sunnahnya baca apa? Al-Kafirun. Di rakaat kedua sunnahnya Al-Ikhlas atau Kulhu. Kalau baca ayat rakaat pertama apa? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Kalau di rakaat kedua baca apa? Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum dan seterusnya. Atau baca falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Artinya meskipun baca surat tapi tuntunannya suratnya pendek. Ayatnya juga pendek. Sehingga karena sholat sunnah sebelum subuh itu disunatkan pendek, maka disebut apa? Rakaataini khafifatain. Tapi dalam konteks sholat iftitah, apakah sholat ini juga baca apa? Surat atau ayat? Baca nggak? Belum tahu, belum pernah sholat ini. Sholat ini maka tidak ada bacaan apa? Surat atau ayat. Berarti cukup Al-Fatihah saja. Karena tidak ada bacaan surat dan ayat, maka disebut apa? Rakaataini khafifatain. Gitu. Pemanasan. Oke. Dan sholat ini dilakukan sebelum melaksanakan apa? Sholat lail yang jumlahnya dalam pandangan Muhammadiyah berapa? 11 rakaat. Dalam pandangan Muhammadiyah apa? 11 rakaat. Nah, bagaimana dengan keterangan hadis Aisyah? Aisyah itu meriwayatkan tentang sholat malamnya Nabi dengan 2 redaksi yang berbeda. Pertama, Aisyah memberikan keterangan bahwasanya sholatnya Nabi itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan apa? Tidak lebih dari 11 rakaat. Ini hadis yang penting, apalagi kita di Persyarikatan Muhammadiyah ini, terutama dai-nya wajib hafal hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini yang menjadi dasar kita melakukan sholat malam, termasuk sholat tarawih, yaitu kita memilih rakaat berapa? 11. Hadisnya apa? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasulullah itu sholatnya tidak lebih baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Ini dikatakan sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, yaitu jumlahnya berapa? 11, tidak lebih dari 11. Tapi di keterangan yang lain, Aisyah memberikan keterangan bahwasanya sholat malamnya Rasulullah itu Rasulullah apa?
kana yusolli minal laili asyra rakaat. Rasulullah itu sholat malam 10 rakaat. Wa yutiru bisajdatin. Dan berwitir dengan satu sajdah. Wa yarka rakaatayil fajri. Dan Rasulullah rukuk dengan 2 rakaat fajar. Fatilka thalatha asyrata rakaatan. Maka itu 13. Artinya kalau dihitung 13 itu, kalau menurut hadis yang ini memasukkan 2 rakaat sebelum subuh atau fajar, atau sholat fajar. Bukan sebelum fajar, tapi sholat fajar. Kemudian hadis berikutnya, karena Rasulullah SAW yusolli minal laili thalatha asyrata rakaatan. Rasulullah itu sholat malamnya 13 rakaat. Yutiru min dalika bi khamsin. Witirnya yaitu berapa? 5. Tapi total semuanya 13. Yang menjadi permasalahan bagaimana Aisyah memberikan keterangan yang berbeda. Yang satu bilang 11, yang satu bilang 13. Nah, sehingga di kalangan para ahli hadis ada yang menganggap hadis ini muttarib. Hadis muttarib itu apa? Hadis yang mana seorang perawi memberikan keterangan inkonsisten. Yaitu apa? Tidak konsisten. Kalau bahasa Jawanya lenya-lenyi. 11 atau 13. Nah, sehingga hadis ini perlu kita dudukkan. Hadis Aisyah ini sahih. Aisyah ini menggambarkan bentuk sholatnya malam Rasulullah. Ketika Aisyah bilang 11 itu tidak menghitung 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum sholat lail. Itu. Ketika dibilang 11 berarti sholat iftitahnya 2 rakaat itu tidak dihitung gitu. Nih. Kemudian ketika Aisyah bilang 13, itu ada 2 kemungkinan. Aisyah menghitung 2 rakaat sebelum fajar atau menghitung iftitahnya. Atau terkadang Aisyah bilang 15. Ketika Aisyah bilang 15 berarti menghitung 2 rakaat iftitah dan 2 rakaat subuh. Sehingga hadis Aisyah itu bisa dijadikan dalil atau argumentasi. Tetapi cara bacanya semacam itu, tidak dipahami secara sendiri-sendiri. Maksud Aisyah itu macam itu. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan. Lalu kita lihat kenapa Majelis Tarjih menuntunkan ada sholat iftitah. Kalau kita lihat dasar-dasar yang dipakai oleh Majelis Tarjih, yang pertama, ada 3 hadis yang nanti kita akan coba bahas. Yang pertama hadis Aisyah. Tadi hadis Aisyah, sekarang kok hadis Aisyah. Kenapa kok Aisyah itu selalu menjadi tokoh sentral? Kenapa? Sebagai reporter atau narator yang menceritakan tentang sholat malam Rasulullah. Kenapa kok selalu Aisyah? Padahal Rasulullah punya sahabat yang banyak, punya istri yang banyak juga. Nah itu karena di antara alasannya Aisyah ini istrinya Rasulullah yang cerdas, dan juga sholat malam itu sholat sifatnya publik atau privat. Sholat malam itu bisa publik, tetapi secara umum itu dilakukan sendiri ya. Karena sendiri atau privat berarti perkara dalam rumah. Sehingga ketika sholat ini banyak dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah, maka saksi kuncinya siapa? Aisyah. Sehingga Aisyah ini banyak menarasikan atau menceritakan tentang sholat malamnya Rasulullah. Di antaranya sholat iftitah. Dalam keterangan hadis Aisyah dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal lail, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan melaksanakan sholat malam,
iftataha sholatahu liyusolliya iftataha sholatahu. Iftataha Rasulullah apa? Membuka. Maka dengan redaksi hadis iftataha ini muncul apa? Sholat iftitah. Sholatahu sholatnya bi rakaataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan-ringan. Sehingga sholat ini bisa disebut apa? Sholat iftitah atau rakaataini khafifatain. Berarti hadis Aisyah ini sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Fi'liyah yang menunjukkan apa? Perbuatan Nabi. Gitu. Oke. Berikutnya, hadis yang kedua itu hadis Abi Hurairah. Dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, "Idza qama ahadukum," apabila berdiri seseorang di antara kamu minal laili, dari malam, falyaftatih, maka adalah ia membuka sholatahu, sholatnya bi rakaataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan-ringan. Nah, kalau hadis Aisyah tadi sunnah apa? Fi'liyah. Kalau hadis Abi Hurairah ini sunnah apa? Qauliyah, yang menunjukkan statement atau pernyataan Nabi. Kalau yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan amati atau analisa hadis ini, dalam hadis Aisyah dan Abi Hurairah ini, kira-kira sholat malam atau sholat iftitah itu dilakukan munfaridan atau jamaatan? Munfaridan. Berarti sholat iftitah berdasarkan 2 hadis ini dilakukan secara apa? Sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Alasannya apa? Idza qama minal lail liyusolliya, ini keterangannya Rasulullah apa? Melakukan sholat iftitah secara sendirian. Kemudian sunnah qauliyahnya Nabi, idza qama ahadukum, salah seorang di antara kamu. Berarti kalau salah seorang ya satu, tidak jamaah. Nah, bagaimana kalau sholat iftitah dilakukan secara jamaah? Dasarnya mana? Padahal di sebagian masjid dan musola Muhammadiyah melakukan. Itu bagaimana jawabannya? Boleh nggak? Maka belum selesai. Saya jelasannya belum selesai. Itu hanya pancingan biar apa? Biar jenengan biar nggak ngantuk. Berikutnya hadis Ibnu Abbas dari Quraib. Dari apa? Quraib itu Maula bin Abbas, budaknya Ibnu Abbas. Maula Ibni Abbas atau Quraib ini pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, yaitu majikan atau tuannya. Bagaimana pertanyaannya? Kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilail. Wahai Ibnu Abbas atau wahai tuanku, bagaimana sholat malamnya Rasulullah pada saat apa? Bagaimana sholatnya Rasulullah pada saat malam? Kemudian Ibnu Abbas menceritakan, bitu indahu, saya pernah menginap di rumahnya, lailatan, suatu malam. Wahwa, ketika itu, maksudnya Rasulullah inda Maimunah, berada di rumahnya Maimunah. Yang menjadi pertanyaan, siapa Maimunah ini? Istri ketiga. Kemudian kenapa kok Ibnu Abbas nginap juga? Berarti menginap itu sudah ada sejak dulu. Zamannya Rasulullah, Ibnu Abbas juga nginap di rumahnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berada di rumahnya Maimunah. Siapa Maimunah? Istrinya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu punya istri yang banyak. Mohon maaf ini. Itu dalam artian satu waktu apa berganti-ganti istri yang banyak? Dari keterangan ini maka Ibnu Abbas menceritakan tentang sholat iftitahnya Rasulullah ketika Rasulullah berada di rumahnya Maimunah. Kenapa kok sampai Ibnu Abbas menginap di rumahnya Maimunah? Kalau menginap di istrinya Rasulullah yang lain mungkin tidak mungkin. Kenapa? Karena Maimunah ini kholah. Kholah itu bibi tapi dari ibu. Dalam bahasa Arabnya disebut apa? Kholah. Jadi bibiknya dari ibu, yaitu bibiknya Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas yang menginap di rumah bibiknya.
Bule atau bibi? Nah, itu. Nah, bule atau bibi. Kalau di bahasa Indonesia kan tidak dibedakan ya. Maka ketika Ibnu Abbas menginap di rumahnya bibinya, maka Rasulullah tidur, kemudian ketika sudah sepertiga malam atau pertengahan malam, Rasulullah bangun. Ketika itu Rasulullah mengambil air wudhu, kemudian berwudhu, dan Ibnu Abbas mengikuti wudhunya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melakukan sholat. Ini berarti tamu yang baik itu ya kayak Ibnu Abbas. Tuan rumahnya sholat, ikut sholat. Kalau kita bertamu kan males. Gitu. Maka yang dilakukan Ibnu Abbas ketika Rasulullah sudah memulai sholat, fakumtu, maka saya berdiri ila janbi, di sisi Rasulullah, ala yasari, tapi di sisi kirinya. Bapak Ibu sekalian, kalau jamaah itu hanya 2 orang. Berarti kalau jamaah 2 orang ada ada imam, ada makmum. Posisi makmum itu di kanan atau di kiri? Hah? Di kanan atau ini laki-laki? Kanan. Tapi Ibnu Abbas kok di kiri? Nah, salah diri. Karena Ibnu Abbas di kiri, maka yang dilakukan Rasulullah memindahkan Ibnu Abbas ke sisi kanan. Sehingga Ibnu Abbas dipindah, kalau dalam hadisnya dipegang kupingnya ini dengan tangan, kalau kita ya dijiwit lah. Kemudian diputar, disebelahkan ke kanan. Itu. Kemudian fasolah, maka Rasulullah sholat rakaataini, 2 rakaat khafifatain yang ringan keduanya, qad qara'a fihima, betul-betul Rasulullah membaca di kedua rakaat tadi bi ummil Quran, dengan umul Quran, fi kulli rakaatin, di setiap rakaat, summa salam, kemudian Rasulullah salam. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berarti di sini sholat iftitah itu dilakukan secara munfaridan atau jamaatan? Nggak, hadis Ibnu Abbas ini loh. Munfaridan atau jamaatan? Jamaah. Yaitu Ibnu Abbas makmum kepada Rasulullah. Kemudian yang dibaca oleh Rasulullah apa? Al-Fatihah atau Ummul Quran. Ditemukan nggak Rasulullah membaca surat atau ayat setelah Ummul Quran? Tidak. Nah, ini yang menjadi dasar dari hadis ini, berarti sholat iftitah juga boleh dilakukan secara jamaah. Maka nanti jenengan ingat-ingat dan dilihat bagaimana masjid atau musola yang Muhammadiyah yang ada di tempat jenengan. Kalau sendirian berarti dasarnya hadis Aisyah sama Abi Hurairah. Tapi kalau jamaah berarti pakai hadis Ibnu Abbas. Itu. Oke ya. Ini yang kita simpulkan dari hadis itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat sekarang bagaimana kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat iftitah. Sholat iftitah dilakukan berapa rakaat Bapak Ibu sekalian? 2 rakaat. Yang ringan-ringan dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat tahajud, sholat apa lagi Bu? Sholat lail, sholat apa lagi? Terawih, sholat apa lagi? Qiyamul Ramadan. Oh, ada beda-beda. Nah, ini nanti kita lihat. Intinya apa? Sholat iftitah itu dilakukan sebelum sholat lail. Kalau kita di Muhammadiyah berarti berapa jumlahnya? 11 atau 20? 11. Oke. Bagaimana cara pelaksanaannya? Nggak cara pelaksanaan sholat iftitah maksud saya. Sholat iftitah ini nanti ada ada doa iftitahnya yang khusus. Nah, bagaimana doanya? Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Subhanallah,
dzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini doa iftitahnya sholat iftitah. Bapak Ibu sekalian yang tidak berusaha untuk menghafal ya. Berapa bulan? Hanya tidak saja subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Dan nanti kita lihat. Ini saya jelaskan secara general. Apakah doa iftitah yang ada di HPT kita jilid 1 ini ada koreksi atau tidak? Nanti kita lihat ya. Kemudian setelah itu apa? Membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Pakai surat dan ayat atau tidak? Tidak. Kemudian di rakaat yang kedua apa yang kita lakukan? Baca Al-Fatihah saja, tapi tidak pakai surat dan ayat. Karena sholat itu harus pakai Al-Fatihah. Karena apa? La sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali bagi orang yang apa? Membaca Fatihatul Kitab. Oke. Ya itu nanti insya Allah nanti jenengan ingatkan saya waktu apa? Pertanyaan nanti. Ya. Ya kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang tadi ada pertanyaan, karena pertanyaannya sesuai dengan slide maka saya jawab. Enggak, maksudnya saya terangkan sekarang ya. Ada permasalahan doa iftitah dalam sholat iftitah. Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian buka di HPT kita jilid 1 halaman 342. Maka di sana disebutkan doa sholat iftitah itu, doa iftitah di dalam sholat iftitah itu doanya ini berbeda dengan apa yang saya baca tadi. Ada penambahan sedikit. Bagaimana? Ada penambahan dan pengurangan. Nanti kita coba bandingkan. Yang di HPT jilid 1, ini Bapak Ibu sekalian nanti silakan dicek di HPT jilid 1 ya. Yaitu doanya bagaimana? Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Kemudian kalau kita lihat pendalilannya atau dalil yang digunakan bisa ditemukan di halaman 350, yaitu hadis Hudzaifah ibnil Yaman. Ini ceritanya sama. Hudzaifah ibnil Yaman itu ceritanya sama dengan Ibnu Abbas. Kata itu Nabiya, saya pernah mendatangi Nabi dzata lailatin suatu malam. Fatawaddoa, maka beliau berwudu. Wa qama yusolli, kemudian Rasulullah apa? Melakukan sholat. Fa'ataituhu, maka aku mengikutinya. Faqumtu an yasari faqamani an yamini. Maka Hudzaifah ibnil Yaman ketika itu ikut sholat Nabi, tapi di sisi mana? Kiri. Yang dilakukan Nabi apa? Dipindah ke kanan, sebagaimana Ibnu Abbas tadi. Berarti yang punya pengalaman yang sama yaitu siapa? Ibnu Abbas dan Hudzaifah ibnil Yaman. Kemudian setelah Rasulullah takbir yang dibaca apa? Subhanadzil mulki titik-titik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Kemudian waqala fi Majma'iz Zawaid. Kemudian pengarang kitab Majma'uz Zawaid. Ini Bapak Ibu sekalian dengar saja karena bukunya ini saya yakin nggak ada yang punya di rumah. Majma'uz Zawaid itu ditulis oleh Al-Imam Al-Haythami, pakai sa, bukan pakai ta. Al-Haythami. Karena ada Al-Haythami dan Al-Haythami. Kalau Al-Haythami itu tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, kalau Al-Haythami seorang ahli hadis, bukunya namanya Majma' Zawaid. Rijaluhu muwaththaqun. Para perawi hadis ini muwaththaqun, yaitu kredibel. Artinya apa? Hadisnya sahih. Nah, kalau kita lihat apa yang disebutkan di dalam HPT jilid 1 itu doanya juga bisa kita temukan dalam kitab Tuhfah Az-Zakirin. Tuhfah Az-Zakirin yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Doanya sama. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah.
Imam Syaukani memberikan komentar al-hadis akhrajahu Tabrani fil Awsat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Kemudian juga di akhirnya dikatakan qala fi Majma'iz Zawaid, berkata di dalam kitab Majma' Zawaid, maksudnya karangan Al-Imam Al-Haythami, rijaluhu muwaththaqun, para perawinya kredibel semuanya. Nah, dugaan saya atau asumsi saya dulu ulama tarjih itu diantaranya merujuk pada Tuhfah Az-Zakirin, karena yang merumuskan HPT jilid 1 ini kan sudah meninggal semuanya. Kita nggak bisa melakukan interview kan gitu. Nah, ini kan sekedar dugaan saya. Dulu juga yang dirujuk itu kitab apa? Tuhfah Az-Zakirin. Tetapi yang menjadi problem, ini catatan kita Bapak Ibu sekalian, yang menjadi masalah apa? Kalau HPT kita tadi menyebutkan di kitab Majma' Zawaid, judul lengkapnya apa? Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid, yang ditulis oleh Nuruddin Ali bin Abi Bakrin Al-Haythami, jilid 2 halaman 107. Maka redaksinya tadi hadis apa tadi? Hudzaifah ibnil Yaman. Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam data lailatin fatawaddaa wa qama yusalli fa'ataitu faqumtu an yasarihi faqamani an yamini faqal. Coba redaksinya apa? Subhanallah dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Artinya kalau HPT menukil kitab Majma' Zawaid, ternyata redaksi yang kita temukan di kitab Majma' Zawaid dengan di HPT beda. Padahal HPT bilang di kitab Majma' Zawaid. Bedanya apa? Nanti bedanya apa? Bedanya kita coba, ini yang redaksi Majma' Zawaid ya. Nggak usah saya baca. Bedanya apa? Ini kalau kita lakukan apa? Komparasi redaksi atau perbandingan redaksi. HPT bilang apa? Subhanadzil mulki. Kalau Majma' Zawaid apa? Subhanallah. Allahnya tidak ada. Di HPT ada al-mulki, di Majma' Zawaid tidak ada al-mulki. Kemudian wal malakut sama ada dua-duanya. Wal izzati hanya ada di HPT, di Majma' Zawaid tidak ada izzah. Wal jabarut wal kibriya wal azamah, ini semuanya sama. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting. Kalau belum punya buku ini nggak jadi masalah. Kalau jenengan punya buku ini, tuntunan Ramadan ini yang PDF ada, tapi nggak selengkap ini. Tapi nanti bisa jenengan download di online, nanti di download aja tuntunan Ramadan, tapi tidak selengkap ini. Kalau yang ini setahu saya belum ada PDF-nya. Tapi juga sama-sama menyinggung salat apa? Iftitah. Nanti doanya itu yang bawah ini, Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Nah, kok nggak matching dengan HPT jilid 1? Karena dalam Munastarji di Malang itu redaksinya dicocokkan pada referensi yang di refer atau yang digunakan oleh HPT jilid 1, karena ditemukan penukilannya tidak sama dengan sumber aslinya, sehingga yang dipilih sumber aslinya. Dan juga nanti Bapak Ibu sekalian bisa dicek di fatwa yang terbaru. Nah, di fatwa yang terbaru. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian yang belum hafal doanya. Kenapa? Nanti di belakang Pak, nanti kasihan yang di sini ketinggalan nanti kalau saya. Nanti di sesi pertanyaan. Maka kalau kita lihat di sini, berarti kalau dengan belum hafalkan saja yang sesuai dengan Majma' Zawaid. Yang bawah itu semakin pendek, semakin apa? Semakin ringan dan mudah. Bagi yang belum hafal, menggunakan apa? Redaksi yang termudah.
Meskipun sebenarnya loh, tapi ini pandangan pribadi saya. Tapi kalau pandangan tarjih sudah dicocokkan dengan majma' zawaid. Kalau yang saya cek di Tuhfah Adzakirin itu redaksinya boleh juga menggunakan sesuai dengan HPT jilid 1. Tapi ini pandangan pribadi saya, daripada jenengan bingung, yes, pokoknya pilih yang mudah saja, yang terbaru, mengikuti tuntunan sholat iftitah terbaru berdasarkan tuntunan Ramadan kita atau dalam fatwa-fatwa tarjih yang terbaru, yaitu subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Nah, ini pimpinan ranting sosialisasi ini doanya. Nanti bisa disosialisasikan kepada jamaah atau anggotanya. Ya. Nah, kemudian apakah boleh menggunakan doa iftitah yang lain? Boleh, tapi ini menurut fatwa. Kalau di HPT kita di putusan itu pakai tadi subhanallah subhanallah tadi dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Kalau di fatwa kita membolehkan doa yang lain. Misalnya juga hadis Aisyah yang menjelaskan bahwasanya Nabi membuka sholat malamnya dengan ketika Nabi melakukan sholat malam, membuka sholatnya dengan doa iftitahnya Allahumma Rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi was syahada anta tahkumu baina ibadika fi makanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idni innaka tahdi man tasya'u ila sirati mustaqim. Nah, kenapa kok HPT membolehkan doa ini untuk sholat iftitah? Kita lihat redaksinya. Karena adalah idza qama minal, apabila Rasulullah mau melakukan sholat malam, iftataha, membuka siapa? Sholatnya Rasulullah, sholatnya, sehingga HPT menyimpulkan, bukan HPT, fatwa kita menyimpulkan doa ini bisa dipakai di sholat iftitah, karena redaksinya iftataha, Rasulullah membuka sholatnya Allahumma Rabba Jabrail wa Mikail. Ini juga boleh ya. Tapi yang ini belum diputusan ya. Ini di fatwa. Oke. Ya, oke. Kemudian tadi kita katakan bahwasanya sholat iftitah itu tanpa surat dan ayat setelah Al-Fatihah. Dalilnya sudah kita bahas. Dalilnya berdasarkan hadis. Hadis apa Bapak Ibu sekalian? Hadisnya siapa tadi? Aisyah. Ibnu Abbas. Ketika menginapnya di rumahnya siapa? Maimunah, bibinya, maka Rasulullah melakukan 2 sholat yang ringan, qad qara'a fihima bi ummil Quran. Yang dibaca Rasulullah itu Ummul Quran. Apakah hanya di 1 rakaat? Tidak. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Tsumma salam, kemudian Rasulullah salam. Tidak ditemukan Rasulullah membaca surat atau ayat, sehingga disimpulkan tadi sholat iftitah tidak pakai surat atau ayat, cukup Al-Fatihah saja. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholat iftitah itu apakah khusus dilakukan untuk sholat tahajud, atau bisa dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat tarawih? Nah, yang pertama kita lihat pandangan mazhab Syafi'i dulu. Mazhab Syafi'i. Kita temukan dalam kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib. Kemudian disyarah oleh Syekh Al-Jufri Al-Khadrami. Maka di sana dikatakan wa yundabu lan den sunatake apa iftitahu tahajud, buka salat tahajud bi rakaataini kelawan 2 rakaat khafifatain
kang enteng loro nih. Berarti di sini apa? Iftitah tahajud. Sholat iftitah itu hanya dilakukan ketika kita apa? Mau melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa? Sholat yang dilakukan setelah tidur atau bangun tidur. Nah kalau sholat tarawih belum tidur. Sehingga dalam madzhab Syafi'i, sholat tarawih jumlahnya berapa? 20. 20 nanti witirnya 1 atau 3. Tapi intinya tarawihnya 20. Sebelum melaksanakan sholat tarawih tidak mungkin mereka melakukan sholat iftitah. Pernah nggak jenengan temukan di masyarakat apa tarawihnya 20 kemudian sebelumnya sholat iftitah? Ya nggak ada, karena dalam pandangan madzhab Syafi'i sholat iftitah itu hanya dilakukan sebelum melaksanakan sholat apa? Tahajud. Sholat tarawih itu kan kita belum tidur, bukan tahajud. Berarti tidak pakai iftitah. Itu madzhab Syafi'i. Nah, sekarang bagaimana di Muhammadiyah? Apakah di dalam Muhammadiyah dituntunkan untuk melakukan sholat iftitah sebelum sholat apa? Tarawih. Nah, di sini ada apa? Pandangan yang sedikit berbeda. Bapak Ibu sekalian coba ikuti ya. Dalam fikih, saya bicara dalam fikih dulu. Sholat malam itu namanya banyak. Yang pertama disebut sholatul lail atau qiyamul lail. Berarti sholat yang malam itu waktunya apa? Setelah sholat isya, sebelum sampai apa? Sampai sebelum terbitnya apa? Fajar. Kalau dilakukan setelah tidur namanya sholat apa? Tahajud. Kalau dilakukan apa? Secara ganjil namanya apa? Rokaknya ganjil. Witir. Sholat witir itu kan ganjil. Berarti sholat malam yang dilakukan secara apa? Ganjil. Berarti 1 rokaat berapa? 3, 5, 7, 9, 11. Ini disebut sholat witir karena sholat malam yang dilakukan secara ganjil. Kalau sholat malam itu dilakukan di bulan Ramadan dinamakan apa? Qiyamul Ramadan atau tarawih. Kenapa kok disebut tarawih? Roha. Karena tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarwihah itu apa? Duduk istirahat. Yang mana mereka ketika mendapatkan 4 rakaat itu duduknya lama. Karena istirahat. Karena yang dibaca panjang. Kalau nggak panjang, kalau nggak duduk istirahat, nggak bakal apa? Kuat melaksanakan. Sehingga sholat tarawih itu sebenarnya sholat yang dilakukan dengan nyantai. Tapi kalau kita bagaimana? Kalau kita kan cepat-cepatan. Padahal istilah tarawih itu sholat yang dilakukan dengan nyantai. Sehingga ada duduk yang lama juga. Tetapi jumlah rokaatnya dalam fikih nggak ada yang memberikan penjelasan jumlah rokaatnya itu 11 rokaat. Kita urut saja dalam mazhab 4. Mazhab Hanafiyah yang didirikan oleh siapa? Al-Imam Abu Hanifah Nu'man Ibn Thabit. Sholat tarawih berapa rokaat? 20 rokaat. Yang kedua, mazhab Malikiyah yang didirikan oleh Al-Imam Malik Ibn Anas. Bilang sholat tarawih itu berapa? Nggak ada yang bilang 8. Imam Malik 36. Witirnya 3. 39. Kalau jenengan bakat nggak menjadi Malikiyah? Nggak bakat, nggak kuat. 36. Kemudian dalam mazhab Syafi'iyah yang didirikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad Ibn Idris. Berapa? 20 rakaat. Mazhab Hambali didirikan oleh Al-Imam Asy-Syaibani. Berapa? Tidak ada yang bilang 8. 20. Makanya kalau jenengan lihat di Mekah, siaran langsung salat tarawih. Imam Haram itu Suraim dan Sudes itu berapa? 20. Tidak ada yang bilang 11. Sehingga warga Muhammadiyah ketika punya kesempatan umroh di Mekah, Muhammadiyahnya goncang. Loh,
Praktik Muhammadiyah kok tidak sama dengan nah, bagaimana kalau kita mengatakan 11? Nanti jawabannya di pertemuan berikutnya, atau tapi paling enggak saya jawab tadi. Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, tapi juga tidak anti mazhab. Sehingga dalam konteks jumlah rakaat tarawih, Muhammadiyah tidak ditemukan padanannya dari 4 mazhab. Tetapi apakah Muhammadiyah tidak punya dalil? Punya. Dalilnya hadis Aisyah bahwasanya sholat malamnya Rasulullah baik di bulan Ramadan. Tadi kan maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan. Tidaklah Rasulullah itu menambah di bulan Ramadan wala fi ghairihi, dan tidak di luar bulan Ramadan, ala ihda asyrata rakaatan. Jadi 11 rakaat itu tidak pernah dikatakan oleh imam madhab. Tapi kalau ulama mutaakhirin banyak. Misalnya Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, yang ditemukan praktek Rasulullah itu hadisnya yang marfu' sampai Rasulullah itu 11. Kalau 20 itu hadisnya tidak ada yang marfu' dan semua riwayatnya bermasalah. Misalnya yang mengatakan 23 itu riwayat Yazid ibn Ruman. Yang bagaimana kata Yazid ibn Ruman? Kana nasu fi ahdi Umar bin Al-Khattab yaqumuna fi Ramadan bi 23 rakaatan. Adalah manusia di zaman Umar bin Khattab melakukan sholat apa? Sholat tarawih dengan 23 rakaat. Yazid ibn Ruman itu dalam kajian ulama, diantaranya Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan min sighari tabi'in. Dia tabi'in yang junior, artinya masih kecil. Bagaimana tabi'in kecil kok pernah ketemu Umar bin Khattab bermasalah? Gitu. Sehingga nanti yang dipilih oleh Muhammadiyah 11 rakaat, meskipun tidak ditemukan padanannya di dalam mazhab 4. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi dalam fikih. Sekarang bagaimana dalam Muhammadiyah? Di dalam Muhammadiyah gitu, sholat lail itu, ini penting sekali Bapak Ibu, coba didengarkan. Sholat lail itu mencakup sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Pokoknya semua sholat yang dilakukan setelah isya sampai sebelum fajar, ini pelaksanaannya sama dan tidak ada bedanya, semuanya disebut sholatul lail. Artinya kalau sudah 11 ya sudah. Ini kalau di Muhammadiyah semacam itu. Karena tidak mungkin sholat tahajud itu tidak ganjil. Pasti sholat tahajud itu ditutup dengan rakaat witir. Tidak mungkin berdiri sendiri, witir berdiri sendiri. Sholat tahajud enggak. Witir itu nanti macam. Itu misalnya 11 ini mau disebut witir semuanya boleh. Mau disebut tahajud semuanya ya boleh. Disebut tarawih semuanya. Ini istilahnya sama ya. Sehingga di itu tidak bedakan macam-macam sholat malam ini, karena esensinya sama. Maupun dalam pandangan fikih, orang yang sholat tarawih, witir, nanti bagaimana yang dilakukan? Bangun malam bangun. Yang dilakukan apa? Tahajud. Kalau mau tahajud ada 2 cara. Yang pertama Naqdul witri. Witirnya dibatalkan. Bagaimana membatalkan witir? Sholat 1 rakaat. Kan menjadi genap. Kemudian sholat malam. Kemudian ditutup dengan witir lagi. Yang kedua sholat malam lagi. Kemudian tidak usah witir. Tapi kalau di Muhammadiyah, artinya kalau sudah 11 ya selesai.
Karena hadis sama Aisyah tadi makan Rasulullah SAW apa? Yazidu fi Ramadan wala fi wari ala ihda asrata apa? Rakaatan. Artinya kalau 11 ya sudah. Nah, bagaimana kalau malam? Yang pertama bisa jenengan wudhu apa sholat? Nggak sholat sunnah wudhu. Ataupun baca Quran. Kan ibadah tidak semuanya apa? Sholat. Nah, bagaimana kalau mau ikut sholat malam? Bisa. Nanti apa? Misalnya tarawehnya tidak 11 dulu. Misalnya apa? 8. Nanti witirnya 5 boleh. Nanti formasinya banyak. Artinya jenengan witir 5, 8 itu dilakukan sebelum tidur, kemudian pasca tidur apa? 5 itu boleh. Tapi intinya meskipun ini masih perdebatan ya di tengah masyarakat, tapi yang berkembang di dalam Muhammadiyah itu semacam itu pemikiran. Artinya sholat tarawih itu kalau sudah 11 ya sudah. Ini sebagaimana pandangan Syekh Nasiruddin Albani dalam kitabnya Sholatul Tarawih. Syekh Nasiruddin Albani sama di sini dengan Muhammadiyah. Artinya kalau sholat malam itu kalau 11 ya sudah. Meskipun kalau fikih sholat malam itu tanpa batas gitu. Ini apa perlu untuk kita coba kaji ya. Tapi intinya yang sejauh ini yang dikembangkan oleh Muhammadiyah pemikirannya semacam itu. Meskipun ini agak berbeda dengan apa kesimpulan fikih gitu tadi. Kemudian berikutnya, apakah sholat iftitah itu jama'atan atau munfaridan? Bisa keduanya. Bisa munfaridan sendirian, tadi dasarnya apa? Hadis Aisyah dan Abi Hurairah. Kalau berjamaah, hadis apa? Ibnu Abbas, yaitu ketika itu menginap di rumahnya Maimunah dan ikut sholat malamnya Rasulullah. Gitu. Artinya apa? Di sini Muhammadiyah menganut prinsip, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini jangan sampai lupa, ini istilahnya apa? Tanawu fil ibadah. Muhammadiyah mengakui apa? Pluralitas dan varian pelaksanaan ibadah selama apa? Dasarnya sahih. Misalnya doa iftitah bisa 3, bisa Allahumma ba'id, bisa apa? Wajah tuh, bisa Allahu Akbar kabir. Karena 3 ini hadisnya sahih, berarti bisa diamalkan semuanya. Terkadang pakai Allahumma ba'id yang monggo. Gonta-ganti enggak sama. Tapi kalau di sekolah Muhammadiyah, kenapa Allahumma ba'id? Karena levelnya masih siswa. Suruh ngapalkan 3 yo nggak bisa. Allahumma ba'id aja ngeluh nggak apal-apal. Apalagi suruh 3. Tapi kalau kita sudah dewasa ini, kalau masih Allahumma ba'id berarti apa? Memposisikan diri kayak jenengan yang bilang, saya mancing aja. Ya itu bukan politik identitas. Sebenarnya HPT kita jilid 1 saja sudah bilang apa? Allahumma ba'id dan wajah tuh. Hanya saja, monggo. Kalau kita cepatkan maaf ketinggalan, jadi kita kalau pakai istilah ya Allahu Akbar katsira ya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu juga boleh, tapi tidak ditambah, itu saja ya. Ini tadi ya, berarti hadis Ibnu Abbas menjelaskan apa? Sholat iftitah apa? Boleh berjamaah. Berarti di sini tergantung kebiasaan ya, karena mungkin di sini kan belum melakukan sholat iftitah tadi, berarti belum punya kebiasaan. Karena di akar bawah sebagian masjid Muhammadiyah ada yang berjamaah, sebagian yang ada yang sendirian. Artinya kalau sendirian ya monggo, kalau berjamaah ya monggo, karena semuanya punya dasar dan tidak perlu dibenturkan. Karena ini tadi apa? Tanawu fil ibadah, boleh berbeda dalam pelaksanaan ibadah selama apa? Dasarnya sahih gitu. Itu juga diakui di dalam apa? Muhammadiyah. Oke. Ntar Pak, kita selesaikan dulu. Biar yang di dalam ini enggak apa?
Enggak. Tadi ini cuma ngomongannya. Monggo. Tadi itu kalau sholat apa itu tahajud pakai iftitah. Ya. Terus penjenengan juga. Ya bagaimana kalau sholat tarawih pakai iftitah atau tidak? Ya. Tadi kesimpulannya kan karena Muhammadiyah tidak membedakan sholat malam ini, karena sholatul lail itu yang mencakup sholat tahajud, yang mencakup sholat apa? Witir, yang mencakup sholat apa? Qiyamul Ramadan, terus tarawih. Karena semuanya itu esensinya sama, berarti sholat tarawih ya juga sholat iftitah. Tidak hanya khusus untuk sholat tahajud sebagaimana dalam mazhab apa tadi? Mazhab apa? Syafi'i. Ya, terima kasih Pak. Ini yang saya kelupaan tadi. Ya, saya kira mau ada pertanyaan aja. Berikutnya kalau sholat iftitah itu jamaatan. Kalau apa jamaatan? Itu imamnya membacanya sirron atau jahron? Hah? Sirron atau jahron? Sirron. Nah, kalau kita lihat pertama hadis Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas menginap di rumahnya Maimunah, Rasulullah bangun sholat malam, kemudian ikut sholat malam. Kemudian kata Ibnu Abbas, qad qara'a fihima bi ummil Qur'an, yang dibaca oleh Rasulullah dalam 2 rakaat yang ringan tadi apa? Ummul Qur'an fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Nah, Ibnu Abbas bisa menyimpulkan tahu yang dibaca oleh Rasulullah kira-kira sirron atau jahron? Jahron, karena bisa menyimpulkan. Tapi apakah tidak boleh sirron? Nah, di sini dalam fatwa tarjih, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada kitabnya namanya Af'alun Nabi. Ini fatwa kita salah ngetik ini. Yang benar Af'alun Nabi, bukan Af'alul Ibad. Hadis Aisyah, ketika Aisyah ditanya, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilail? Bagaimana bacaan salat Rasulullah di waktu malam? Aisyah menjawab, semuanya itu dilakukan oleh Rasulullah. Rubbama asara wa rubbama apa? Jahara. Terkadang Rasulullah mengeraskan dan terkadang apa? Memelankan. Artinya salat malamnya Rasulullah itu terkadang jahir, terkadang apa? Sir. Artinya keduanya dilakukan oleh Rasulullah. Dari sini Muhammadiyah berkesimpulan juga ada tanawwu fil ibadah, pluralitas dan varian pelaksanaan ibadah, karena keduanya punya dasar tidak perlu untuk dibenturkan. Sehingga dalam pelaksanaan kalau secara jamaatan imamnya boleh sirron, boleh jahron. Tergantung apa yang dipilih. Oke. Sehingga kesimpulan kajian kita Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuka pertanyaan, yang pertama bahwasanya sholat iftitah itu masyru', artinya punya apa? Dasar, dan itu dituntunkan oleh Rasulullah. Tadi hadisnya banyak tadi menjelaskan tentang apa sholat iftitah. Kemudian sholat iftitah itu dilakukan sebelum sholat lail, sholat malam. Sholat lail dalam Muhammadiyah itu ya tahajud, ya witir, ya apa? Ya qiyamul Ramadan, ya apa? Tarawih. Semuanya jumlahnya berapa? 11. Artinya sholat iftitah ini di luar 11 itu dan dilakukan sebelum melaksanakan apa? 11 rakaat. Sehingga jumlahnya berapa? 13. Gitu. Sholat malamnya Rasulullah itu apa? 13 rakaat gitu. Kemudian ya berarti yang 2 rakaat apa? Iftitah. Salat iftitah itu boleh dilakukan munfaridan, sendirian, wa jama'atan dan berjamaah. Kemudian kalau dilakukan jamaatan secara jamaah, imamnya boleh membaca apa? Sirron dan jahron. Karena dalam masalah ini Muhammadiyah menganut prinsip apa? Tanawwu fil ibadah, mengakui pluralitas dan apa? Varian pelaksanaan ibadah selama dasarnya sama-sama sahih gitu.
dan tidak perlu dibenturkan. Ini bentuk kemudahan dalam apa, menjalankan ibadah. Oke, mungkin itu apa kesimpulan dari kajian kita, Bapak Ibu sekalian. Apa dalam sholat apa iftitah. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak atau Ibu yang online dulu ya untuk menyampaikan pertanyaan.